Nah, dari Koko sendiri tentunya ada dong mempersiapkan untuk dana pendidikan Kenso nih Ko. Tapi kok kalau untuk pendidikan ya, Koko tahu sendiri kan, hari ini kita sekolah gitu ya. Yang lalu saya sekolah, saya ingat banget ya, Riko ingat banget. Beberapa tahun ya, 15 tahun lalu ya waktu SMP ya, bayar uang sekolah itu per bulan itu 100.000 SMP loh. Tetapi hari ini ponakannya Riko itu di TK, di SD aja bulanannya ada yang 1,5 juta. Nah, itu yang namanya terjadi inflasi biaya pendidikan nih kok. So, hari ini kok kita tahu ya, Kenso umurnya berapa nih kok? 3 tahun ya kok ya? Oke, 3 tahun. Kenso nanti siap kuliah di usia 18 tahun dong ya kok? Nah, 15 tahun lagi nih, Kenso akan kuliah 15 tahun. Dari situ kok yang tadi Riko bilang, tentunya dana pendidikan di usia sekarang, contoh, kita ngomong deh, Koko mau kuliahin Kenso kuliahnya di Australia. Ya kita ngomong kuliahnya di Australia deh. Di Australia, hari ini per tahun itu sekitar 500 juta. Ya, jadi kalau dalam 4 tahun, kita bilanglah sekitar 2 miliar ya, karena 500 juta per tahun ya, 4 tahun adalah 2 miliar. Nah, yang tadi kok apakah 2 miliar ini hari ini sama dengan 2 miliar 18 tahun lagi? Tentunya tidak sama ya. Oleh karenanya Koko harus tahu dulu nilai 2 miliar di tahun 2024 dengan nilai 2 miliar di tahun 2039, which is 15 tahun lagi, itu berapa besarnya? Ambil handphone, pakai kalkulator, TVN teman-teman ya. Kita masukkan aja dengan ininya 15 tahun ya teman-teman ya, 15 tahun berarti kan kita masuk itu M-nya 15, lalu kita pakai interestnya tuh rata-rata ya, saya selalu pakai 10% aja deh. Intinya saya pakai 10%, kalau dia punya data yang lain nggak apa-apa deh, keluarin datanya kita hitung. Kalau dia nggak punya data, saya keluarinnya adalah yang 10%. Lalu present value-nya isi 2 miliar. Kalau saya tidak salah hitung teman-teman, di future value-nya itu harusnya dapat 7,6 miliar. Harusnya. Ya, kalau saya tidak salah hitung dapatnya 7,6 miliar. Tapi teman-teman boleh hitung nanti ya. Intinya teman-teman tahu rumusnya untuk masukin. Nah, Koko sekarang tahu dong bahwa saat Kenso kuliah nanti di tahun 2039 itu butuh dana 7,6 miliar kok. Nah, saya yakin Koko mulai dari sekarang nih ya, Koko itu mulai menabung nih kok, terus-terusan nih menabung ya, setiap tahun untuk mempersiapkan dana pendidikan Kenso. Tapi kok yang jadi pertanyaan adalah, ada nggak sih kok jaminan bahwa di masa Koko menabung ini, risiko yang namanya risiko meninggal dunia, sakit kritis, atau cacat tetap total itu tidak mungkin terjadi. Nggak ada garansi dong ya kok. Otomatis berarti risiko ini bisa kapan saja terjadi. So, hari ini Prudential punya program yang mana kalau misalkan dalam masa Koko menabung untuk pendidikan Kenso terjadi risiko yang tadi Riko sebutkan, maka 7,6 miliar ini akan tetap tersedia. Tetapi kalau misalkan Koko tetap menabung dan tidak terjadi risiko, puji Tuhan, 7,6 miliarnya pun tetap Koko tabung. Itu. Nah, kok kita hitung bersama ya kok. Kalau misalkan untuk membentuk 7,6 miliar ini, Koko perlu sisihkan berapa nih setiap bulan atau setiap tahun. Gitu. Nah, misalkan kita udah hitung ya teman-teman ya, kita hitung masukkan ke ilustrasi ya, masukkan ke ilustrasi. Ini kan 15 tahun, tergantung nih teman-teman. Teman-teman boleh pilih, misalkan di ilustrasi teman-teman ambil masa tunggunya yang 15 tahun. Ya, teman-teman ambil masa tunggu 15 tahun. Kalau masa tunggu 15 tahun itu mempengaruhi ininya teman-teman, pencairan dananya ya. Yang masa tunggu 15 tahun pencairan dananya teman-teman tahu ya, 7,6 miliar ini teman-teman bagi 84. Kenapa 84? Karena program perucerahnya kita ya, program perucerahnya kita yang sekali cair itu kan ada yang 30, ada yang 36.
Kalau masa tunggunya lebih dari 10 tahun, itu dia 36 kali teman-teman. Jadi misalkan teman-teman isi ya, dananya setiap bulan cair 100 juta gitu ya. Setiap bulan cair 100 juta. Maka yang cair pertama kali setelah masa tunggu selesai itu adalah 3,6 miliar. Kalau ambil masa tunggu 15 tahun. Setelah itu kan 4 kali 12 bulan ya. 4 tahun selama 4 tahun setiap bulan gitu loh. Selama 4 tahun setiap bulan. So kalau total 36 dan 48 kali. Nah, ini di total adalah 84 kali. 7,6 miliar ini teman-teman bagi 84. Itu yang diisi di program Pro Cerah. Berapa dana yang mau keluar kan cuma isi itu doang kan programnya kan. Nah, itu yang keluarnya itu teman-teman. Nanti begitu muncul angkanya, preminya muncul, biasanya fantastis. Dia akan mundur nih, gitu ya. Nah, untuk preminya sendiri teman-teman, misalkan ya, preminya dia rasa gede. Let's say preminya setahun, misalkan muncul setahun adalah 800 juta. Ini kira-kira teman-teman ya. Dia kan bilang, wah gila, gue sisihin 800 juta per tahun, gede banget gitu. Sedangkan asuransi yang gue beli aja, preminya cuma berapa tuh? 300 sekian gitu ya misalkan ya. Ini 800 lagi yang baru. Nah kok oleh karenanya ini masuk yang berikutnya teman-teman. Oleh karenanya sebenarnya Koko tahu bahwa hari ini untuk menyiapkan dana pendidikan ini adalah realita yang terjadi kok. Kalau Koko tidak siapkan dari sekarang, kapan lagi mau disiapkan? Cuman saya yakin ya, Koko itu mempersiapkan dana pendidikan itu pasti udah punya nih masing-masing gitu ya, ada plannya sendiri. Idealnya kok sebenarnya adalah Koko harus tahu konsep 30, 40, 30 ya. 30% itu adalah di instrumen yang konservatif, 40% itu yang moderat, dan 30%-nya lagi adalah yang agresif. Nah, yang konservatif itu seperti apa sih kok? Deposito, kayak gitu-gitu kok ya. Kalau misalkan yang moderat, misalkan Koko pakai yang obligasi, reksadana, tapi yang moderat, carinya yang moderat gitu ya. Nah, yang agresif paling gampang kalau Koko adalah suka main saham. Yang dua ini kok 70%-nya saya yakin Koko jagonya. Ya. Saya yakin yang 20% ini Koko ngerti ataupun Koko punya manajer investasinya sendiri. Nah, yang saya mau bahas adalah yang 30% ini kok, yang mana ketimbang ditaruh deposito, kalau terjadi risiko stop. Dan Koko kalau mau deposito harus langsung taruh duit segopok-gopok dong. Kalau Koko pakai tabungan berjangka, modelannya seperti ini. Tapi kalau terjadi risiko, tabungan berjangkanya stop. Nah, di Pro Cerah, programnya Prudential, terjadi risiko tidak stop, akan terus dilanjutin sampai terkumpul. Nah, Koko cukup siapin ini, kita buletin ya kok 8M, 30%-nya ya sekitar 2,5 miliar lah. Kita hitung ya kok kalau 2,5 miliar berapa yang harus Koko sisihkan. Jadinya lebih kecil, kemungkinan preminya yang 800 ya turun jadi 200-an. Ambil nggak? Ambil. Gitu. Kira-kira seperti itu.